Mengapa dunia kita kelaparan? Ini bukan kutukan, tapi pilihan. Telah lama kita hidup dalam bayang-bayang ramalan mengerikan para pengikut Malthus, bahwa populasi dunia akan bertambah secara eksponensial. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah melalui bencana kelaparan dan penyakit. Ketakutan inilah yang selama puluhan tahun menyelimuti diskusi kita tentang pangan. Namun, lupakan kengerian itu. Bab revolusioner ini, bab 11 dari buku Berebut Makan secara tegas menyatakan krisis pangan global hari ini bukanlah takdir biofisik yang tak terhindarkan. Ini adalah produk dari pilihan-pilihan politik dan ekonomi yang buruk. Semuanya buatan manusia. Jadi, jika kita menciptakan masalah ini, kita juga akan bisa menyelesaikannya. Dunia sedang berebut makan, harga pangan terus melonjak, iklim menjadi ekstrim, dan spekulasi di bursa komoditas mengancam stabilitas setiap meja makan. Apakah kita akan terus bergantung pada sistem yang cacat, ataukah kita akan berani menyusun peta jalan baru? Bab 11 menawarkan 4 tindakan konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah, petani, investor, dan kita semua untuk membangun sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Peta jalan ini dimulai dari sebuah kebenaran yang ditolak selama puluhan tahun oleh para ekonom barat. Kunci kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan dunia terletak di tangan para petani kecil di negara-negara berkembang. Cara-cara lebih baik memberi makan dunia. Revolusi yang dimulai dari petani kecil. Bab 11 dari buku Berebut Makan yang berjudul Cara-cara lebih baik memberi makan dunia, memetakan jalan ke arah sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan, adalah sebuah kritik tajam terhadap kebijakan pangan global selama berpuluh-puluh tahun, dan sekaligus sebuah manifesto yang menawarkan solusi praktis, berbasis sejarah, dan berorientasi pada keadilan. Dengan latar belakang krisis pangan global yang ditandai dengan kecenderungan-kecenderungan berbahaya, penulis meyakinkan pembaca bahwa bencana besar tidaklah tak terhindar, melainkan dapat diatasi melalui pilihan-pilihan politik dan ekonomi yang lebih baik. Bab ini tidak hanya menyajikan analisis, tetapi juga merumuskan 4 tindakan strategis yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai sistem pangan di dunia yang aman dan adil. 4 tindakan itu adalah: 1. Membantu para petani kecil di negara-negara berkembang untuk menanam lebih banyak tanaman pangan. 2. Meletakkan unsur-unsur ekologi di pusat sistem produksi pangan. 3. Menjadikan pasar keuangan benar-benar bekerja untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh sistem pangan dunia. Dan 4. Melakukan penyesuaian diri terhadap harga-harga bahan pangan yang terus meningkat, serta peralihan ke arah suatu perekonomian yang berlandaskan kehayatan bumi. Meskipun keempat tindakan tersebut sama-sama penting, teks yang tersedia mengupas secara mendalam dan bersemangat pada poin yang pertama, yaitu perlunya sebuah revolusi pertanian yang berpusat pada petani skala kecil, terutama di Afrika. 1. Pedas atas paradigma keunggulan komparatif yang gagal. Inti dari kritik bab ini adalah penolakan terhadap kearifan lama yang didorong oleh para pakar ekonomi barat. Gagasan bahwa negara-negara berkembang seharusnya tidak perlu repot-repot bersuasembada pangan. 1.1 Kekeliruan John Block dan doktrin impor murah. Sejak era 1980-an, didorong oleh negosiasi perdagangan seperti putaran Uruguay, banyak negara berkembang dipaksa untuk mengadopsi doktrin keunggulan komparatif. Argumennya sederhana: jika negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Brasil, atau Australia dapat memproduksi pangan dan daging dengan biaya lebih rendah, maka negara berkembang seharusnya mengimpor pangan murah tersebut. Mereka disarankan untuk mengalihkan energi mereka ke sektor lain, seperti manufaktur, membuat kaos oblong, pertambangan, atau fokus pada pengembangan tanaman perdagangan, komoditas ekspor untuk menghasilkan uang tunai. Konsep swasembada dicap sebagai ide yang sudah ketinggalan zaman dan hanya cocok untuk mereka yang buta huruf ilmu ekonomi. Pandangan ini diringkas dengan sangat jelas oleh Menteri Pertanian Amerika, John Block, pada tahun 1986. Gagasan agar negara-negara berkembang harus mampu memberi makan diri mereka sendiri adalah suatu kesalahan dari masa lalu. Ketahanan pangan mereka akan lebih baik bersandar pada hasil-hasil pertanian Amerika Serikat yang selalu tersedia, yang dalam banyak hal jauh lebih murah. 1.2
bukti sejarah dari kegagalan eksperimen. Bab ini menyajikan bukti kuat bahwa teori ini telah diuji sejak 1980-an, terutama Afrika, dan hasilnya adalah kekeliruan. Setelah dipaksa menghapuskan subsidi pertanian dan membuka diri pada pasar bebas, sebagian besar negara tersebut justru menjadi pengimpor bersih bahan pangan. Konsekuensi kegagalan kebijakan ini sangat menghancurkan. Ketahanan pangan dan kekurangan gizi menurun. Ketergantungan pada impor tidak memperbaiki ketahanan pangan, malah kekurangan gizi semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi mandek. Janji bahwa uang tunai dari sektor lain dapat dengan mudah membeli pangan impor murah ternyata tidak terwujud. Pertumbuhan sektor manufaktur berjalan sangat lambat, meskipun jutaan pengungsi dari pedesaan membanjiri wilayah perkotaan sebagai tenaga kerja murah. Ketidakadilan dan ketimpangan. Pendapatan dari sektor pertambangan dan minyak bumi cenderung berakhir di pundi-pundi kaum elit. Petani yang beralih ke tanaman perdagangan justru menyebabkan harga komoditas ekspor merosot di pasar dunia, yang berarti mereka harus bekerja lebih keras dengan pendapatan yang semakin menurun. Keterputusan ekonomi nasional. Sistem pangan nasional terbelah dua. Penduduk pedesaan yang miskin mengandalkan pertanian subsisten, sementara penduduk perkotaan beralih ke pangan impor. Keterkaitan antara perekonomian pedesaan dan perkotaan pun putus. Yang jelas, bukan resep manjur bagi pertumbuhan yang dinamis. 2. Mengapa pertanian domestik adalah prioritas utama? Penulis berargumen bahwa terlepas dari kegagalan historis ke depan, ketergantungan pada impor pangan murah akan semakin tidak masuk akal karena perubahan struktural dalam sistem pangan global. 2.1. Resiko volatilitas harga dan gejolak pasar. Perhitungan lama tentang keuntungan komparatif tidak akan bertahan lama jika harga pangan terus meningkat. Bab ini menyoroti bahwa tema utama di masa depan adalah gejolak yang lebih sering dan lebih besar di pasar pangan dunia. Faktor-faktor struktural yang mendorong volatilitas ini meliputi keterkaitan yang semakin erat antara bahan pangan dengan energi, iklim yang semakin ekstrim, permintaan dunia akan bahan pangan yang semakin tidak elastis, peningkatan spekulasi di bursa komoditas, integrasi vertikal mata rantai pasokan pangan. Semua faktor ini menjadikan ketergantungan pada bahan pangan impor jauh lebih berisiko dibanding sebelumnya. Dengan demikian, menanam lebih banyak tanaman pangan di dalam negeri bukan hanya sekedar gagasan ideal, tetapi juga merupakan sebuah tindakan mitigasi risiko yang fundamental. 2.2. Pertumbuhan pertanian sebagai pengurangan kemiskinan. Membangun sektor pertanian yang kuat. Membangun sektor pertanian yang kuat adalah jalur paling efektif untuk mempercepat pembangunan dan membawa kemakmuran bagi semua orang. Di negara-negara Afrika, di mana lebih dari 3/4 penduduk adalah warga pedesaan, meningkatkan produktivitas pertanian secara langsung akan memberikan manfaat kepada sebagian besar rakyat, terutama pada lapisan termiskin. Bab ini mengutip temuan Bank Dunia yang tegas, pertumbuhan sektor pertanian adalah 2 kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan sektor-sektor perekonomian lainnya. Petani yang makmur akan menjadi pasar yang bagus bagi barang-barang pabrikan dan jasa-jasa yang pada gilirannya akan membantu laju pertumbuhan kawasan perkotaan. Ini sejalan dengan pengamatan Adam Smith 200 tahun yang lalu, bahwa perniagaan yang baik dari satu masyarakat beradab adalah yang berlangsung antara para penduduk di kota-kota dengan mereka yang bermukim di perdesaan. 2.3. Pelajaran dari sejarah pembangunan. Penulis juga menguatkan argumennya dengan merujuk pada sejarah pembangunan global. Hampir setiap proses industrialisasi dan pembangunan, kecuali untuk beberapa negara kota kecil, selalu dimulai dengan revolusi sektor pertanian. Inggris memiliki lahan pertanian yang luas dan berproduksi sebelum industrialisasinya. Amerika Serikat sudah menjadi lumbung roti dunia sebelum Henry Ford membuat mobilnya. Jepang mengalami peningkatan besar hasil panen padi pada 1880-an dan 1950-an yang menjadi landasan kuat bagi kemajuan industrinya. Cina mengalami revolusi pertanian dramatis pada 1980-an, meningkatkan produksi pangan 3 kali lipat sebelum menjadi bengkel industri terbesar dunia. Prinsip dasarnya jelas, sangat sulit bagi satu negara dengan jumlah penduduk sangat besar untuk mencapai taraf pembangunan ekonomi dan industri tanpa terlebih dahulu mencapai tingkat produktivitas tinggi di sektor pertaniannya. Bagi negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan mestinya mampu menghasilkan lebih banyak pangan,
meningkatkan produktivitas sektor pertanian adalah prioritas utama. Bukan hanya untuk memberi makan dunia, tetapi juga menjamin kemerdekaan dan kemandirian mereka sendiri. 3. Mendobrak mitos pertanian skala besar. Kegagalan model Brasil. Setelah menetapkan bahwa fokus harus pada peningkatan produksi pangan domestik, bab ini kemudian beralih ke pertanyaan krusial. Model pertanian seperti apa yang paling efektif? 3.1 Perdebatan Paul Collier versus realitas skala kecil. Penulis mengemukakan dua pandangan yang sangat berbeda. Yang pertama adalah pandangan Paul Collier, seorang pakar ekonomi dari Oxford yang pada tahun 2008 berpendapat bahwa negara-negara Afrika hanya dapat menghasilkan pangan yang cukup jika lahan-lahan pertanian mereka lebih besar dan dikelola secara lebih komersial. Collier menampik romantisme barat tentang petani pedesaan dan merujuk pada sistem pertanian skala besar dan termekanisasi seperti di Brasil dan Amerika Serikat sebagai model yang harus diteladani Afrika. Namun, penulis dengan tegas menolak pandangan ini dengan didasarkan pada temuan akademis dan sejarah. Efisiensi skala kecil. Bukti menunjukkan bahwa usaha-usaha pertanian skala kecil dengan luasan lahan 1 atau 2 hektar saja bisa sama efisiennya dengan usaha pertanian termekanisasi dalam skala besar. Jutaan petani di Cina, India, dan Asia Tenggara mampu menghasilkan cukup pangan per hektar lahan kecil mereka, setara dengan petani skala besar di Iowa atau di Mato Grosso, tetapi dengan mesin-mesin dan modal yang lebih kecil. Manfaat sosial. Meskipun hasil panen per petani lebih rendah, ini bukanlah masalah di masyarakat dengan tenaga kerja yang melimpah. Sistem pertanian yang menyediakan lebih banyak lapangan kerja akan membawa manfaat sosial yang jauh lebih besar dan luas ketimbang sistem yang keuntungannya terpusat hanya pada segelintir kecil orang tertentu. Konteks industrialisasi. Model mekanisme skala besar di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis terjadi karena ada tarikan dari sektor perekonomian lain, yaitu ketersediaan lapangan kerja yang bagus di perkotaan yang membuat upah tenaga kerja menjadi mahal. Sebaliknya, di negara berkembang, upah tenaga kerja lebih murah, sementara modal lebih mahal, menjadikan model mekanisasi tidak efisien dan tidak realistis. 3.2 Studi kasus Brasil. Besar itu indah yang penuh cacat sosial. Klaim bahwa Brasil berhasil mempersingkat proses pembangunan dengan melompat langsung ke sistem pertanian termekanisasi skala besar yang digembar-gemborkan oleh The Economic dengan semboyan besar itu indah, dianalisis dan ditemukan memiliki cacat serius. Meskipun pencapaian produksinya mengesankan, sebagian besar karena kredit pertanian yang disubsidi pemerintah. Model Brasil melahirkan masalah sosial yang parah. Peningkatan kemiskinan pedesaan. Jumlah penduduk pedesaan yang miskin di Brasil justru meningkat terus selama dasawarsa 1990-an. Penggusuran dan slum. Petani-petani kecil tergusur dari lahan mereka dan mengalir pindah ke perkampungan kumuh, favelas di kota, di mana lapangan kerja sangat sedikit. Konsentrasi kekayaan, keuntungan dari kemajuan sektor pertanian mengalir ke tangan segelintir kecil orang saja. Hanya 3% penduduk menguasai 2/3 dari seluruh lahan pertanian di Brasil. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa pencapaian Brasil bukanlah mukjizat yang unik. Antara tahun 1990 dan 2006, 16 negara lain mencapai tingkat pertumbuhan sektor pertanian yang lebih tinggi, dan sebagian besarnya justru berlandas pada usaha-usaha pertanian skala kecil. 3.3 Studi kasus Vietnam, bukti kekuatan petani kecil. Perhatian kemudian dialihkan ke timur, ke negara seperti Vietnam yang menjalani proses pembangunan pertanian yang jauh lebih mengesankan dan mampu menyebarkan manfaatnya secara lebih luas. Sedari tahun 1980-an, Vietnam menghentikan kebijakan pertanian kolektif yang gagal dan sebagai gantinya mereka membagikan lahan kepada petani kecil dan menjamin kepastian hak penggunaannya, membangun prasarana baru di pedesaan, memfokuskan pada produksi padi padat karya sebelum beralih ke diversifikasi tanaman ekspor bernilai tinggi seperti karet dan kopi. Hasilnya sangat luar biasa. Dalam waktu hanya 20 tahun, Vietnam berubah dari negara kekurangan pangan menjadi pengekspor beras kedua terbesar di dunia. Tingkat kemiskinan menurun drastis dari 58%
pada 1979 menjadi hanya 15% pada 2007. Hingga kini, hampir 3/4 penduduknya masih tinggal di pedesaan, menggarap lahan kecil, rata-rata setengah hektar per keluarga. Vietnam dan juga Thailand membuktikan bahwa usaha pertanian skala besar tidak selalu harus menjadi syarat yang mutlak untuk mewujudkan revolusi pertanian. Penulis menyimpulkan bahwa negara-negara Afrika sebaliknya menoleh ke timur, ke Asia, daripada ke barat, ke Amerika, atau ke Brasil. 4. Peta jalan kebijakan untuk revolusi petani kecil. Kesimpulan dari analisis yang panjang ini adalah penempatan petani-petani pengolah lahan kecil di jantung pusat strategi pembangunan pertanian. Penulis meyakinkan bahwa jika petani kecil mendapat dukungan yang kuat dan benar, mereka mampu menyebarluaskan suatu revolusi pertanian yang menghasilkan kelebihan produksi baik untuk pasar lokal maupun dunia. Bahkan Bank Dunia telah menolak pandangan bahwa pertanian modern membutuhkan pergeseran dari skala kecil ke skala besar sebagai tahayul yang kurang dilandasi oleh kenyataan. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Pengalaman di Asia menunjukkan bahwa perubahan besar tidak terjadi secara organik oleh tangan tak tampak dari pasar bebas, melainkan melalui kebijakan nasional yang dilaksanakan dengan cermat. Kebijakan ini harus mencakup jaminan kepemilikan lahan. Pemerintah harus menyediakan jaminan kepemilikan lahan atau setidaknya kepastian hak penggunanya. Hal ini membuat petani bersedia dan siap melakukan investasi untuk perbaikan-perbaikan jangka panjang. Penyediaan asupan dan pengetahuan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa para petani memiliki pengetahuan atau penyuluhan, benih berkualitas, pupuk, sarana kerja, dan akses pinjaman modal usaha yang terjangkau. Investasi prasarana. Investasi pada prasarana pendukung seperti irigasi dan jalan pedesaan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan menghubungkan hasil panen ke pasar. 5. Mengatasi keterbatasan pangan dan membangun keberlanjutan. Meskipun fokus utama bab ini adalah pada aksi pertama, penulis mengingatkan bahwa tantangan terberat terhadap sistem pangan dunia akan terjadi dalam 4 atau 50 tahun mendatang. Jika kemanusiaan ingin mempertahankan keberlanjutan kehidupannya, kita harus mampu mengatasi masa-masa tersulit itu dan membangun suatu sistem pangan yang tangguh menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim. Bab 11 telah memulai pemetaan jalan dengan sangat kuat. Namun 3 tindakan lainnya yang disebutkan dalam pendahuluan, ekologi, pasar keuangan, dan bioekonomi, menawarkan dimensi tambahan yang sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan jangka panjang. Ekologi di pusat produksi pangan. Poin ini mengisyaratkan perlunya pergeseran dari pertanian monokultur yang bergantung pada bahan kimia ke sistem yang mengintegrasikan unsur-unsur ekologi, memastikan kesuburan tanah dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Pasar keuangan yang bekerja untuk pangan. Mengingat peran spekulasi dalam gejolak harga komoditas, poin ini menuntut regulasi yang lebih ketat agar pasar keuangan tidak hanya menjadi arena spekulasi, tetapi benar-benar melayani kebutuhan sistem pangan. Transisi ke perekonomian berlandaskan kehayatian bumi. Tindakan ini menggarisbawahi perlunya adaptasi terhadap kenaikan harga pangan yang berkelanjutan dan pergeseran menuju model ekonomi yang mengakui dan menghargai batas-batas ekologis planet kita. Bab 11 telah menyelesaikan tugas pertamanya dengan cemerlang, membongkar mitos dan memberikan solusi yang terperinci dan berbasis bukti untuk mengatasi masalah produksi dan kemiskinan di negara berkembang. Solusinya yang berpusat pada investasi yang didukung oleh kebijakan pada petani kecil merupakan fondasi yang logis dan etis untuk 3 tindakan selanjutnya. Penutup, antara mitos Malthus dan pilihan manusia. Berebut pangan bab 11 adalah pengingat penting bahwa kita tidak boleh menyerah pada ketakutan Malthusian. Krisis pangan dunia adalah arena perjuangan politik dan ekonomi. Bab ini adalah seruan untuk bertindak, mengajak pemerintah, investor, dan warga negara untuk meninggalkan kearifan lama yang terbukti gagal dan berani mengambil langkah-langkah yang menentang kabut ketaksepahaman. Solusi untuk memberi makan dunia secara adil dan berkelanjutan sudah ada di depan mata. Itu tidak datang dari utopia pemerintah atau perilaku berbaik hati negara-negara tertentu. Itu datang dari tindakan bersama yang menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis di garis depan.
Dengan menoleh ke pelajaran sejarah dari Asia dan memberdayakan petani kecil dengan dukungan kebijakan yang tepat, mulai dari jaminan lahan hingga akses modal, umat manusia akan mampu melewati masa-masa tersulit 4 atau 50 tahun mendatang dan membangun ketahanan pangan dunia bagi semua orang. Inilah peta jalan menuju masa depan di mana perebutan makan digantikan oleh pembagian yang adil, di mana kedaulatan pangan menjadi milik setiap bangsa, dan di mana keberlanjutan menjadi prinsip utama.